Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Jumanta Hamdayama, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari kota Jakarta Timur, dengan pengajar praktek saya Bapak Ansor dan fasilitator saya Ibu Mutmainah. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Action. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan yang pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di Aula SMK 40 Jakarta dalam rangka memenuhi undangan saya untuk menyaksikan sekaligus saya nanti akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, para wali kelas, kemudian para pembina kesiswaan, ini semuanya saya lakukan adalah dalam rangka kita mendapatkan satu buah pemahaman yang sama
Jadi ada satu pemahaman yang sama mengenai pola pendidikan, pola pengkaderan dan pola pembinaan peserta didik di SMK 40 Jakarta. Teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Jumanta Hamdayama dari SMK 40 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dengan pengajar praktek saya adalah Bapak Ansor, kemudian fasilitator saya Ibu Mutmainah. Sebelum kita memulai, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya apa? Ice breakingnya itu adalah, contohnya begini. Saya menyebutkan satu buah hewan, di akhir hurufnya, di akhirnya, kemudian dibuatkan hewan berikutnya dilempar. Contohnya misalkan, saya ke Moses, misalkan itik untuk Moses. Kata Moses, itik saya terima, berarti kan belakangnya kak. Kemudian katak saya berikan kepada Pak Ade. Pak Ade, katak saya terima. Kemudian berarti kak kan, misalkan kelinci saya berikan kepada Bu MK. Teman-teman paham ya? Oke. Itu ice breaking kita pada pagi hari ini. Baik. Saya akan memberikan ke Bu Titi burung. Garuda saya berikan kepada Musda. Oke. Garuda saya terima, ayam saya berikan kepada Pak Nugro. Aduh. Ayam saya terima. Musang saya berikan kepada Pak Ade. Susah lagi. Musang saya terima. Gajah saya berikan kepada Bapak Tar. Ayo, silakan. Musang saya terima, gajah saya terima, harimau saya lemparkan kepada Bu Arti. Oh, Bu Arti. Silakan Bu Arti. Harimau saya terima, ular saya berikan kepada Bu Eli. Oke. Bu Eli. Ular saya terima. Ayo. Yang bertanduk, Berarti. yang bertanduk. Rusa saya serahkan kepada Pak Wahid. Oke. Rusa saya terima. Anoa saya berikan kepada Ibu Herlina. Anoa saya terima. Ayam saya berikan kepada belum Ayamnya sudah. anjing. Maaf ya. Apalagi sih ya. Kasih ke Bu Farah aja. Oke, Bu Farah udah? Bu Farah yang belum siapa? Belum. Ah, Bu MK yang belum. Bu Farah belum. Bu Farah belum. Oh, Bu Farah belum. G. Gagak Saya terima, Gagak. gagak saya berikan kepada Bu Mukaroma. Iya, silakan diterima. Banyak. Gagaknya diterima. Gagak saya terima. Kembalikan baju. Kelinci, udah belum kelinci? Silakan baju. Kancil, Ya. Oh, belum. kancil saya berikan kepada Jumanta. Kancil saya terima kembali, langsung saya masukkan ke dalam kandangnya. Terima kasih banyak teman-teman. Itulah ice breaking kita pada pagi hari ini. Memang simpel sih ya, tapi kalau dalam keadaan cepat sebenarnya agak susah. Karena kita nggak terlalu banyak waktu. Kalau terlalu banyak waktunya banyak, itu dipercepat, ya kan? Nanti kalau yang nggak bisa langsung maju ke depan. Baik teman-teman semuanya, ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul saya tentang budaya positif. Nah, tujuan pertemuan ini sengaja saya mengundang teman-teman semuanya
tujuan pertemuan ini adalah dalam rangka pertama menjelaskan makna disiplin positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Berikutnya, menjelaskan pentingnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh warga sekolah. Berikutnya, menganalisis motivasi intrinsik. Nah, ini ada motivasi, nanti ada dua jenis motivasi, ada intrinsik dan ekstrinsik. Ini semuanya terkait sekali dengan para siswa kita nantinya. Kemudian saya akan menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan. Ternyata nanti akan saya jabarkan, penghargaan juga tidak selalu bermakna positif. Ternyata penghargaan juga bisa juga menjerumuskan anak nantinya. Ya, kita akan lihat. Berikutnya, menjelaskan tentang keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Sebenarnya kesepakatan dulu, ya, kesepakatan dulu, baru kemudian keyakinan, ya. Kesepakatan, alhamdulillah teman-teman semuanya hari Selasa yang lalu sudah membuat kesepakatan, betul ya? Dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Inisiasinya kan berasal dari siswa kan? Baik, saya ingin meminta respon teman-teman pengalaman pada saat membuat kesepakatan. Dari sini satu orang, dari sini satu orang untuk menyampaikan perasaan teman-teman yang terjadi pada saat itu bagaimana, ya? Saya persilahkan kepada Bu MK untuk yang di sini. Bagaimana? Betul. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kemarin di hari Selasa kami sudah mengadakan kesepakatan dengan anak-anak kelas 10 RPL. Di sana kami sudah menyepakati ada 10 poin kesepakatan dan membuat sekaligus 10 poin konsekuensinya. Terus terang Pak, kami sangat merasa anak-anak juga terbuka sekali, sangat fresh sekali karena ini kesepakatan yang kita buat bukan sepihak. Artinya anak tidak hanya sekedar menerima jadi apa konsekuensi, tapi adalah kesepakatan dan konsekuensi kami buat bersama. Bahkan lebih banyak berasal dari anak-anak, bukan saya yang buat. Saya hanya mengarahkan, misalnya masalah kedisiplinan, disiplin waktu gimana, nanti anak-anak yang mencetuskan. Banyak ide-ide mereka, dan itulah hasil kesepakatan ada 10. Jadi luar biasa, ini anak-anak juga insya Allah saya enjoy sekali dengan kesepakatan dan konsekuensi yang dibuat. Jadi tidak merasa tertekan, anak tidak merasa tertekan sama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya itu apa sih munculnya dari dalam diri siswa kan ya. Berikutnya dari sisi yang sebelah sini saya persilakan kepada Pak Bata. Ya, terima kasih. Untuk kesepakatan kelas, awalnya saya menjelaskan dulu kepada siswa. Jadi di negara itu ada aturan dan undang-undang. Saya tanya ke mereka, asalnya dari mana dan dibuat oleh siapa. Ya. Kemudian mereka agak bingung. Sudah belum, kalian kan sudah belajar kewarganegaraan, ya kan? Pasti di situ tahu bahwa segala sesuatunya itu diusulkan oleh masyarakat, ya, dibuat oleh wakil-wakil masyarakat yang ada di DPR. Jadi sama di dalam kelas, kalian yang mengusulkan, kalian yang membuat, kemudian hukumannya apa? Kalian sendiri yang tentukan. Tolong ini dibuat, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, akhirnya mereka mengusulkan, membuat, kemudian disaring apa saja yang menjadi aturan-aturan yang harus berlaku dan tindakan-tindakannya apa saja. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan buat Pak Bata. Berarti inisiatifnya dari, oleh, dan untuk anak kan ya. Jadi semuanya sebenarnya berasal dari anak-anak semuanya. Baik, terima kasih Bapak Guru semuanya. Kemudian ini seperti biasa dalam program Guru Penggerak itu diawali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya ambil adalah ini yang paling cocok, tentunya dengan konteks yang akan kita bahas tentang budaya positif, tentang kedisiplinan para siswa kita. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup
tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Oke, ada yang bisa menyampaikan makna dari kalimat yang disampaikan Ki Hajar Dewantara terkait dengan pola pendidikan kita terhadap peserta didik? Ya, silakan Pak Jum. Ya, terima kasih Pak Jum, ungkapan yang sangat indah sekali ya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu mengarahkan bahwa kalau kita bertujuan menjadikan anak seperti apa, maka hal-hal lain yang akan mengganggu stabilitas dari tujuan kita dalam menjadikan anak itu harus kita singkirkan, harus kita basmi. Meskipun mohon maaf ya Pak Jum, ini dalam ungkapan lain saya pernah juga menemukan kita menanam padi berharap bahwa akan mendapatkan padi, namun ternyata yang tumbuh ada ilalang, ada rumput dan sebagainya. Nah itu dari situ juga bisa kita saring ke sini bahwa tumbuhnya hal-hal lain selain padi kita harus singkirkan supaya apa, tujuan kita bisa tercapai. Iya, cakep. Terima kasih banyak Bu Haji, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bu Haji MK luar biasa. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Haji. Adapun ini menurut saya intisari pemikirannya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Tentunya menyenangkan bagi siapa? Bagi peserta didik. Kita harus menjaganya, kita harus melindunginya, murid-murid dari hal-hal, betul kata Bu Haji tadi, hal-hal yang tidak baik. Bahwa dalam perjalanannya akan muncul hal-hal yang gak baik. Tugas kita menjaga itu semuanya. Berikutnya adalah tanggung jawab seorang guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Bahwa kita harus saling mendukung satu sama lain, saling belajar, saling bekerja sama-sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian tumbuhnya karakter-karakter dari warga sekolah yang akhirnya nantinya membentuk budaya positif. Ya, sampai sini Bapak Ibu ya. Berikutnya, pertanyaannya, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, karena Pak Didiknya nggak ada ya, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda berada selama ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab dari sebelah sini. Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menciptakan suasana positif? Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Jumanta. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Untuk menciptakan suasana positif, yang pertama kita bangun adalah kepribadian terlebih dahulu, di mana kepribadian kita ini adalah salah satu figur seorang guru yang harus mencerminkan figur yang baik, figur yang positif, yang selalu mengayomi anak dan selalu membimbing anak menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana untuk menciptakan suasana agar menjadi positif? Ya tiada lain adalah melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga membangun kegiatan-kegiatan yang memacu anak untuk menjadi aktif dan menjadi anak bernuansa positif, seperti itu Pak Jo. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Menurut Pak Ade, jadi kita sebagai seorang guru untuk menciptakan suasana positif kita di lingkungan kita, kita harus membuat yang namanya pembiasaan atau habits. Bahwa pembiasaan menurut Pak Ade itu akan menciptakan budaya positif, akan menciptakan karakter baik. Alhamdulillah di sekolah kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus memang dipertahankan. Karena kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membentuk anak. Contohnya adalah kegiatan Senin dan Jumat pagi. Itu adalah pembiasaan di sekolah. Tidak banyak sekolah yang memiliki pembiasaan-pembiasaan seperti itu, sehingga
tercipta berbagai macam karakter-karakter peserta didik sesuai yang kita harapkan. Bagus Pak Ade, terima kasih banyak. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu membayangkan sekolah impian. Seperti apa sekolah impiannya, bagaimana suasana sekolahnya, kemudian bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap pada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, dan bagaimana kemudian terjadi interaksi di dalamnya. Saya minta kepada Bapak Ibu 1 menit untuk membayangkan kira-kira sekolah kita mau dibawa kemana, sekolah kita pengen seperti apa. Ya, 1 menit. Ini di pelatihan yang lain sebenarnya pakai suara sebenarnya ya. Cuma keterbatasan waktu lagi, jadi ada suaranya. Kita memakai suara hening. Ya, kita terbatas, kita agak lebih dipercepat aja. Berhayal-hayal, menghayal. Iya, silakan Bapak Ibu pejamkan matanya. Kemudian seperti apa? Bayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Ingin tercipta sekolah seperti apa? Ya. Kemudian sikap guru-gurunya, kemudian tutur katanya atau cara berkomunikasinya, kemudian sikap pada murid-muridnya, interaksi antara murid dengan gurunya yang seperti apa. Itu yang dicoba diimpikan oleh Bapak Ibu semuanya. Iya, kelamaan ya. Udah, nanti tidur Bu Titi ya. Ya lanjut. Sekarang saya minta Ibu Musdalifah untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Jumanta. Menurut saya SMK 40 ini adalah salah satu masuk ke sekolah impian, karena sebelumnya saya bertanya ke murid saya 10 DKV 2. Saya tanya, menurut kalian, pendapat kalian tentang sekolah ini apa sih, SMK 40 ini? Dan mereka menjawab bahwa SMK 40 ini terkenal dengan disiplinnya. Nah, salah satu dari kriteria sekolah impian adalah disiplinnya nomor 1. Dan yang kedua, interaksi. Menurut saya ya Pak, untuk interaksi gurunya itu dan dengan siswa itu kita saling bertukar pikiran, tetapi siswanya itu masih menghormati para gurunya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ada 2 hal yang saya bisa dapatkan apa yang disampaikan Bu Musdalifah. Yang pertama, menginginkan, memimpikan sekolah yang disiplinnya tinggi, ya kan? Kepatuhan terhadap keyakinan, kepatuhan terhadap kesepakatan itu tinggi sekali. Berikutnya yang bisa saya dapatkan dari Bu Musdalifah adalah bahwa pola interaksi antar siswa dan murid itu sebenarnya cair gitu ya, tanpa mengenal jarak, dengan tetap memperhatikan posisi dan peran masing-masing. Saya guru, ini siswa, tapi tetap cair dalam berkomunikasi, tapi tetap menyadari peran dan fungsinya. Oke, ya lanjut ya. Karena kita harus saat ini ada 5 orang yang menyampaikan. Lanjut ya. Nah, sekarang harapan Bapak Ibu. Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid Anda? Bapak Ibu menginginkan murid-murid kita itu seperti apa sih? Silahkan 1 menit dari sekarang. Apakah pengen mereka cerdas? Apakah pengen mereka berakhlak, berprestasi dan sebagainya? Silahkan. Iya, 1 menit dari sekarang. Ya, selesai. Silakan Bu Arti. Baik, terima kasih Pak Ju. Saya sebagai guru mungkin menyampaikan harapan saya sebagai guru ya dalam ini. Kebetulan saya mengajar matematika. Betul. Tapi bukan berarti setiap anak harus terus bisa semua pelajaran materi matematika yang diajarkan oleh gurunya. Betul. Tapi semua guru pasti ingin melihat
apa yang kita berikan, kita ajarkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kedepannya sukses di segala bidang meskipun dia tidak pandai matematika. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arti. Tepuk tangan buat Bu Arti. Luar biasa, Bu Arti menginginkan siswa kita semuanya nanti sukses di segala bidang sesuai dengan peran dan keinginan mereka sendiri-sendiri. Sebenarnya banyak juga, tapi cukup satu aja ya. Apa ada yang mau menyampaikan? Cukup aja ya. Karena ada hal-hal lain terutama tentang keyakinan dan reward dan sebagainya yang ingin saya sampaikan. Nah ini konsep-konsep dasarnya. Bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan aja ya teman-teman ya. Ada teori kontrol ya. Pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya kita tidak memaksa murid. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena apa? Karena murid mengizinkan dia dikontrol. Jadi sebenarnya kita gak kontrol murid. Kita itu gak bisa ngatur-ngatur anak maksudnya. Ini lo harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka membuka diri. Ya, karena mereka membuka diri, mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Nah, yang harus kita lakukan berarti apa? Membuka kontrol dari si anak tersebut. Caranya dengan kita membuka kontrol dari anak, salah satunya adalah kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Bahwa secara tidak langsung dengan membuat kesepakatan dengan peserta didik, mereka sudah membuka ruang diri mereka untuk kemudian kita kontrol. Ya, kenapa penting? Karena penting kontrol itu supaya kehidupan yang terjadi, interaksi yang terjadi itu berjalan harmonis. Ya, kayak lanjut dulu ya. Nah, ini perbedaannya zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu adalah terjadinya stimulus respon. Kalau sekarang teori kontrol yang berkembang, ini juga saya baru dapatkan. Ya, apa itu teori kontrol? Bahwa setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda, tidak sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikirnya adalah menang-menang. Ini adalah berdasarkan teori kontrolnya. Lanjut. Sekarang kata disiplin. Ya, dalam budaya kita disiplin mengandung arti adalah kepatuhan. Lanjut. Nah, kembali ke menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi seorang Ki Hajar Dewantara pun yang sangat humanis, ya kan, tetap dia menjunjung yang namanya disiplin. Bahwa disiplin di segala bidang tetap harus ada, ya. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri, yaitu yang memiliki motivasi internal. Jadi anak mengikuti kesepakatan yang telah terjadi itu dari motivasi dirinya, bukan dari tuntunan keinginan kita gitu. Makanya dengan adanya kesepakatan kelas,
maka kemudian diharapkan itu munculnya disiplin internal. Ini saya loh, karena saya membutuhkan. Tadi pagi ada anak PPLG terlambat, ya kan? Saya berikan sesuatu, ya kan? Nanti ada teorinya, nanti saya sampaikan. Saya sampaikan kepada dia bahwa sekolah itu adalah kepentingan kamu. Ya, sekolah ini adalah kepentingan kamu, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan sekolah. Kalau itu kepentingan kamu, maka kamu harus bertanggung jawab dan mewujudkan kepentingan kamu. Karena kamu bukan anak SD lagi. Karena kamu udah dewasa, maka kamu harus mengetahui bahwa itu adalah kepentingan dan kebutuhan kamu. Tanamkan itu kepada peserta didik kita. Dalam taat aturan, nanti ada contohnya. Dalam taat aturan, itu harus munculnya dalam diri kita. Nih, ada contohnya Bapak Ibu. Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Contohnya ini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ini contoh dasarnya Bapak Ibu. Mengapa pada saat kita memakai sepeda motor harus pakai helm? Coba, kenapa Bu Farah? Untuk melindungi diri sendiri, keselamatan. Oke, terima kasih, cakep. Kenapa Bu Titi harus pakai helm? Untuk melindungi kepala, jika terjadi kecelakaan maka kepala terlindungi dari helm itu. Oke, berikutnya. Sama seperti Bu Titi dan Bu Farah, untuk melindungi diri sendiri bila terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih. Berarti Bapak Ibu itu sudah luar biasa, sudah paham. Berarti itu adalah keyakinan, bukan karena taat aturan. Bukan taat aturan, tapi keyakinan dalam diri kita bahwa dengan memakai helm, bahwa itu akan melindungi diri kita. Ya, akan melindungi diri kita. Bukan karena kita takut terhadap polisi, bukan karena kita takut terhadap misalkan denda, tetapi karena memang untuk kepentingan diri kita. Takutnya tiba-tiba jatuh, ya kan? Kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Berarti itu adalah keyakinan. Sama dengan para siswa kita pun yang harus kita bina kepada mereka, tanamkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa sesuatu itu adalah karena memang berdasarkan keyakinan kita. Karena memang keyakinan itu bermakna positif. Karena keyakinan tadi akan membuat kita menjadi lebih baik. Bukan karena memang takut aturan, bukan. Ya, bukan karena akan disuruh lari, bukan karena mereka misalkan takut dimasukkan poin, bukan. Tetapi yang harus ditanamkan adalah bahwa itu adalah sesuatu. Kenapa kemudian mereka tidak boleh terlambat? Karena kalau terlambat kamu akan tertinggal pelajaran. Dengan tertinggal pelajaran, maka kamu akan tertinggal pengetahuan. Dengan tertinggal pengetahuan, kamu akan begini-begini dan sebagainya. Itulah tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Oke, kesini dulu lagi ya. Nah, restitusi ini yang harus kita jalankan. Apa restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan sebagainya. Apa sih restitusi itu? Yaitu pola penanganan peserta didik kita, ya, agar mereka itu bisa kembali menjadi orang yang taat terhadap aturan, kemudian lebih disiplin dan sebagainya. Itu restitusi. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan restitusi. Di sini sudah paling banyak ya. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Intinya banyak sekali ada perbedaan. Salah satunya adalah
kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi, kamu tadi terlambat, enggak terlambat ya kan? Buku saya kan memang tadi tas memang saya taruh di sini kan. Jadi berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau restitusi, bagaimana memecahkan persoalannya? Ya, diminta anak untuk bersifat terbuka. Kenapa kamu terlambat? Masalahnya di mana? Misalkan masalahnya bangunnya kesiangan. Kemudian kenapa bangunnya kesiangan? Oh, tidurnya malam. Kenapa tidurnya malam? Nah, sampai memunculkan satu buah akar masalah dan dicari penyelesaian dari akar masalah tersebut. Ya. Kemudian kalau hukuman, misalkan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, ya kan? Kalau ini ya kan berupa undangan untuk mengadakan restitusi, ya. Iya. Nah, teman-teman, penghargaan. Ya, penghargaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penghargaan itu juga ternyata tidak selalu positif. Ternyata penghargaan itu ternyata bisa bermakna kurang bagus juga bagi peserta didik. Apa salah satunya? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek kalau penghargaan. Kalau kamu tidak terlambat besok, maka Bapak akan memberikan kamu nanti nasi uduk. Apabila anak tersebut tidak diberikan nasi uduk, apa yang akan terjadi? Dia bisa jadi tidak melakukan lagi. Kenapa? Karena dia berpaku pada nasi uduk atau penghargaannya. Gitu. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan, kehilangan motivasinya. Ya. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut kembali. Kalaupun tidak menyadari bahwa tindakannya baik yang dilakukan. Berikutnya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Maka penghargaan hanya cocok untuk pada saat kompetisi. Pada saat tidak kompetisi, maka penghargaan tidak disarankan untuk diberikan. Ini masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, ini keyakinan kelas. Sedikit lagi teman-teman ya. Oh, ini aja langsung ya. Yang tadi restitusi tadi, yang pertama adalah ada tiga, kan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalimat yang paling tepat untuk periode ini atau menstabilkan anak, contohnya adalah berbuat salah itu tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak sempurna. Semua manusia pasti punya kesalahan. Itu. Kemudian kalimat yang lain, saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikannya ini semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Ya, kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat untuk menstabilkan emosi dari si anak untuk kembali seperti semula. Ya. Nah, setelah distabilkan, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah?
tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif. Apa contoh kalimatnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidurnya malam? Kenapa kamu bergadang? Oh, kata anaknya misalkan, karena saya tidak ada teman Pak di rumah, maka saya mencari kesenangan Pak. Nah, kita bisa mengatakan kepada dia, oh begitu ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari tindakan itu. Kamu bisa lebih melakukan bukan hanya bergadang, bisa saja melakukan hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya kita sudah memberikan justifikasi kepada dia bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tuh. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi itulah kalimat-kalimatnya contohnya yang ada yang saya pelajari. Dan yang ketiga untuk membuat semuanya lebih baik, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Apa contoh-contohnya? Apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas? Apa kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama? Kamu mau jadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Itulah teman-teman semuanya terkait dengan pola penanganan siswa. Maka kemudian insya Allah dalam minggu-minggu ke depan nanti saya akan memanggil perangkatan di dalam ruangan ini untuk membuat kesepakatan sekolah. Ya, untuk membuat kesepakatan sekolah dengan para peserta didik semuanya. Ya. Kemudian masukan untuk pembuatan kesepakatan sekolah adalah dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya di kelasnya masing-masing. Nanti saya akan rangkum, nanti saya akan tampilkan kembali ke peserta didik kita untuk mereka menyepakati. Setelah mereka menyepakati, nanti akan kami buatkan di dalam buku peserta didik baru. Jadi mungkin bisa saja poin itu masih tetap ada, bisa saja, ya. Tapi memang kita perlu juga agak jelas agar tidak terjadi hal-hal yang nanti di suatu saat bisa terjadi. Tapi kita harus punya juga seperti itu, ya kan? Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya nanti perangkatan akan saya panggil ke sini untuk kita membuat kesepakatan sekolah berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ada masukan, bukan pertanyaan karena saya tidak bisa menjawab. Silakan kalau ada masukan untuk kedepannya. Silakan. Ini nggak apa-apa Bu Titi. Kalau bisa jawab saya jawab. Oke, terima kasih Pak Jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kesepakatan, kemarin kami dari kelas 11 MP sudah melakukan kesepakatan. Salah satu contohnya adalah tentang keterlambatan. Keterlambatan itu disepakati oleh kami kalau misalnya di kelas ada yang terlambat, maka teman-temannya kita bersepakat atau anak-anak bersepakat bahwa dia akan berdiri di depan kelas. Kemudian berkaitan dengan aturan yang sudah kita punya tentang poin-poin pelanggaran, itu kan ada poinnya. Kalau terlambat itu 5. Nah, apakah berkaitan antara aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh sekolah dengan kesepakatan di kelas itu berbeda, itu boleh atau bagaimana Pak? Itu pertanyaannya. Mungkin itu aja kali Pak ya. Terima kasih. Atau gini, sebentar, saya bilang gini. Jadi kamu ada 2 kesepakatan, saya bilang gitu. Kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan kamu antara aturan dan disiplin sekolah yang ada poin pelanggarannya. Sedangkan yang di sini, yang di dalam kelas, itu adalah kesepakatan yang kamu buat antara kamu dengan kelas, saya bilang gitu. Jadi ada 2 konsekuensi yang harus kamu terima apabila kamu melanggar.
Benar apa salah itu Pak? Iya, langsung aja dulu Pak. Baik Bu Titi, terima kasih banyak. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Titi. Yang pertama, kesepakatan kelas dan konsekuensi kelas berlaku di kelasnya masing-masing. Saya lihat ternyata berbeda-beda, ya. Saya lihat yang ini begini, yang ini begini. Biarkan, itu adalah kesepakatan kita dengan semua murid, ya. Dengan murid maksud kita murid di kelas kita, termasuk nanti Bapak Ibu guru yang mengajar dengan siswa tersebut. Bisa saja saya guru Pancasila, saya bisa membuat kesepakatan tersendiri dengan kelas ibu, gitu loh. Saya bisa membuat kesepakatan dengan kelas Pak Patar. Itu boleh-boleh saja, ya kan? Jadi sengaja kesepakatan itu adalah supaya proses interaksi yang terjadi itu mereka memahami, gitu loh, bahwa saya harus seperti apa, menempatkan diri seperti apa. Nah seperti tadi sebenarnya, tapi karena saya tidak melakukan, ya kan, harusnya tadi sebelum saya memulai juga kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan. Misalkan pada saat saya berbicara, yang lain tidak berbicara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sepakat gak apa-apa Bu. Misalkan Bu Titi, misalkan kita buat kesepakatan, boleh misalkan sambil makan gak masalah. Intinya bahwa itu adalah sepakat. Berikutnya, nah untuk kesepakatan sekolah ini kan jaga-jaga juga, ya ini jaga-jaga juga. Karena kita tahu sendiri, saya juga sudah banyak ini, terutama sekolah istri saya belajar betul dari sekolah istri saya. Dinamika penanganan peserta didiknya itu luar biasa. Maka kemudian dirangkum semuanya dari berbagai macam kelas. Kemudian kita tawarkan dulu kepada peserta didiknya juga tentang kalau memang begini bagaimana. Intinya nanti kita akan meminta mereka untuk menyepakati. Jadi nanti mungkin judulnya adalah kesepakatan dan konsekuensi tindakan. Termasuk bisa memberikan poin. Jadi tetap poin tetap akan ada itu kan. Kalau misalkan selain poin apa? Misalkan terlambat. Mereka terlambat masuk ke poin. Setelah poin kemudian apalagi? Apalagi mereka misalkan mereka nyapu, boleh-boleh saja, gak apa-apa, asal sudah terjadi kesepakatan. Ya, silakan Bu Haji. Ya, terima kasih Pak Ju, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terkait dengan kesepakatan dan konsekuensi yang kemarin sudah kita buat bersama, itu sangat bagus sekali. Hanya kemarin memang saya sampaikan ke anak-anak, karena hari ini jam ini semua kelas membuat kesepakatan, dan kesepakatan yang sudah dibuat dari masing-masing kelas inilah yang nanti akan digodok, akan diolah kembali, direvisi kembali menjadi aturan sekolah yang terbentuk, yang tersusun dalam buku tata tertib yang nanti akan ada poinnya. Betul sekali Pak Jun bahwa nanti juga dua-duanya akan diterapkan. Ada tata tertib sekolah yang tertuang dalam buku tata tertib beserta poinnya, ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat dari masing-masing kelas. Hanya saya mengingatkan Pak Jun, meskipun kami masing-masing kelas sudah membuat, cuma nanti perlu juga dilihat kembali kesesuaian dengan tata tertib yang dibuat sekolah. Jangan sampai tumpang tindih. Contoh, misalnya saya kalau menggunakan HP pada saat pembelajaran tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran, maka peringatan pertama itu ditahan selama seminggu. Sita yang kedua ditahan 2 minggu. Sita yang ketiga panggil orang tua. Nah ini kan poin yang sudah kita buat di kelas. Nanti kalau seandainya tersusun kembali, terbuat kembali di tata tertib sekolah, jangan sampai nanti ada tumpang tindih yang dibuat oleh sekolah. Jika menggunakan HP maka konsekuensinya atau hukumannya ini seperti jangan tumpang tindih gitu loh Pak Jun. Dan nanti ini yang dipakai yang mana, yang sekolah atau yang kelas. Sementara kalau yang kelas kan bisa jadi beda antara kelas saya dengan kelas Bu Ati. Nanti ada lagi yang dibuat oleh sekolah itu, jadi perlu nanti yang dibuat sekolah disesuaikan kembali dengan yang di kelas. Itu aja, terima kasih. Salam. Ya silakan. Begini Bu MK, seperti yang tadi Bu,
pelanggaran karena keterlambatan. Itu kan memang di tata tertib sudah ada poinnya. Sementara kita dengan kelas sudah ada kesepakatan. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, Bu. Boleh-boleh saja. Artinya gini, kalau misalnya di dalam tata tertib hanya dikatakan bahwa jika menggunakan handphone pada waktu KBM, poinnya adalah misalnya 20 poin. Itu sah untuk tata tertib yang ada di sekolah, aturan sekolah umum. Tapi kalau misalnya kita sudah bersepakat dengan anak-anak pada kemarin, seperti misalnya di kelas saya, apabila melanggar pertama, dia menggunakan handphone, tidak disuruh gurunya untuk menggunakan handphone dan dia menggunakannya, maka handphone itu akan disita oleh gurunya, oleh saya atau gurunya selama 3 hari tidak dikembalikan. Itu sah-sah saja. Di situ juga dia melanggar, di dalam aturan sekolah dia juga melanggar. Bukan begitu? Iya, maksud saya jangan tumpang tindih. Maksudnya gini loh, misalnya nanti di sekolah ada aturan, ketahuan pakai handphone disitanya 1 bulan misalnya. Sementara di kelas disitanya hanya 1 minggu misalnya, itu loh. Nanti terus yang mana yang dipakai itu, yang tentang penyitaan, masa penyitaan itu kan jangan sampai tumpang tindih gitu loh. Jadi kalau kejadian itu di kelas, berarti kan kebijakan kan dari guru kelasnya. Karena kan kejadian di kelas nih, guru kelasnya kita akan baca yang di ini dulu, yang di kelas dulu. Ini yang kalian buat loh. Kalau yang sekolah kan aturan dari sekolah. Kalau yang di kelas kan kesepakatan bersama. Yang di sekolah misalnya dia begitu ketahuan pakai HP ditahannya misalnya 1 bulan. Sementara kita menerapkan di kelas itu 1 minggu. Iya. Nah kan kita sama-sama menggunakan HP. Kalau di dalam aturan kesepakatan yang sekolah itu tidak disita, Bu. Hanya poin pelanggaran berapa poin. Oh. Makanya saya mengingatkan nanti kalau pembuatan kode sunnah jangan sampai tumpang tindih. Ya. Berarti sama juga dong. Ketika keterlambatan. Ya, keterlambatan begitu juga dong berarti. Harus melihat kesepakatan bersama juga dong, Pak. Buat acuan. Nah. Gimana? Kan dilakukan mana yang bisa diterapkan di kelas, mana yang diterapkan untuk sekolah. Harus diseleksi betul itu. Iya, nanti teknisnya hari besok kita akan mengumpulkan dari kelas-kelas, nanti diminta untuk tulis tangan atau diketik itu sebagai masukan untuk kami diskusikan dengan peserta didik di kelas 10 dan kelas 11 untuk menyepakati membuat yang namanya kesepakatan sekolah. Itu sepakat dulu dari itu ya. Jadi kesepakatan sekolah itu berdasarkan masukan dan kesepakatan dari kelasnya masing-masing. Tentunya nanti berdasarkan masukan ini kan kita melihat, ya kan, walaupun nanti akan terjadi perbedaan, ya kan, ada perbedaan misalkan di kelas Bu Haji, misalkan kalau bawa HP misalkan 3 hari disita, Bu Titi misalkan 4 hari disita, ya kan. Nah kita akan memberikan jalan tengah, ya kan. Misalkan kita cari yang 4 hari, ya kan. 4 hari yang paling lama. Nah yang selanjutnya yang 3 hari yang diserahkan kepada kesepakatan kelas oleh Bu Haji. Jadi kita untuk merumuskan di tingkat sekolah adalah merumuskan yang agak lebih levelnya lebih tinggi semuanya. Seperti itu, sehingga kemudian itu menjadi acuan untuk diterapkan di tahun pelajaran kita yang akan datang. Begini Pak, di antara kita dulu buat kesepakatan dulu, gimana maunya, baru nanti dicocokkan, disesuaikan dengan kesepakatan siswa. Kita dulu nih, maunya gimana kesepakatannya? Biasanya kita justru mengumpulkan dari kecil untuk yang besar. Dari kelas-kelasnya sesuatu yang kecil, sekolah gitu. Emang gini, memang sebenarnya kesepakatan sekolah itu terjadi setelah terkumpulnya kesepakatan kelas. Jadi peraturan sekolah keluar ya atas siswa yang tahu gitu. Kalau gue begini nanti konsepnya begini. Jadi dari kelas dulu memang dibentuknya. Jadi kalau ada pertanyaan pun begini, jadi ini dari mana? Ini dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari mana? Dari kesepakatan dengan para siswa yang kemudian kita sampaikan meminta secara keseluruhan.
Ya, bahwa benar bahwa proses yang kita lakukan memang adalah proses dialog dan saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Gitu. Itulah memang proses menurut Ki Hajar adalah proses pendidikan yang menghamba ke murid. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru harus mengembangkan seluruh kodrat anak, baik kodrat alamiah maupun kodrat zamannya. Iya, semuanya seperti itu. Jadi proses pendidikan yang menghamba untuk proses pendidikan. Nanti Pak Ade juga akan mengetahui lebih lanjut ya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada yang lain teman-teman? Iya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya. Sekarang jadi sudah mulai ada gambaran bahwa kenapa kemudian kita melakukan seperti ini semuanya adalah dalam rangka proses pembinaan, dalam rangka proses pengembangan seluruh potensi, seluruh bakat dan seluruh kemampuan serta karakter anak kita ke depan nanti. Itulah yang kita citakan semuanya adalah sekolah yang bermutu, sekolah yang berprestasi, sekolah yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang tertampung di dunia kerja maupun perguruan tinggi. Iya. Kan sekarang nih wali kelas yang diundang ya. Menurut saya, kalau kami tidak tahu nih sekarang ya, kalau guru yang lain mungkin pemikirnya masih cara berpikir yang lama, jadul, cara penanganan anak ya. Nah kalau bisa itu semua guru juga diundang biar tahu, oh begini caranya saat ini begini gitu. Karena guru tua-tua saya rasa, enggak maaf nih ya Pak, maksud saya ya, mungkin cara-cara lama mungkin saya pakai juga tanpa saya sadari begitu ya, saya akui ini. Tapi karena tadi sudah diterangkan, oh ternyata pada zaman sekarang ini begini, jadi guru harus begini. Kita nggak terlalu kaku-kaku amat lah. Kan ada di antara teman kita yang agak kaku kepada siswanya, saya lihat ya. Nah kalau diundang semua guru, kan mereka juga tahu kita juga ada perubahan di antara mereka nanti. Terima kasih Bu atas masukannya. Insya Allah nanti kalau sudah jadi, makanya saya mau jadiin dulu barangnya. Setelah barangnya jadi dengan siswa, bukunya sudah jadi, ya kan, baru nanti akan meminta teman-teman juga untuk mendengarkan, kalau kata Pak Ansor, ocehan saya, ya Bu Haji ya. Ini ocehan. Terima kasih sekali lagi. Kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan proses pembuatan kesepakatan kelas dan konsekuensi dari tiap kelas. 1.1.2 membantu piket pada saat jam pulang 4, 5, 6. 2.3 12, 17 membersihkan kamar mandi lantai 3. 3.7 dicukur oleh teman sekelas. 4.8 mengerjakan tugas kembali pada saat hari itu juga. 5.9 mendapatkan nilai 0 jika menyontek. 6.10 HP diambil ditahan selama 1 minggu untuk mengambilnya, membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua, wali kelas, dan bersangkutan. 7.11 jika ketahuan mengobrol maka siswa harus mengarahkan kembali. 8.13 siswa yang makan di kelas saat jam pelajaran akan dikeluarkan, tidak boleh mengikuti pelajaran saat jam itu. 9.14 jika melakukan bully akan dikembalikan ke orang tua. 10.15 dibersihkan kembali. 11.16 jika membawa kendaraan di area sekolah akan dikempeskan bannya. 12.18 jika membuat masalah orang tua dipanggil diselesaikan di ruang BK. 13.19 jika dilanggar berdiri di depan kelas. 14.21 jika tidur akan diciprat air. 15.23 jika mencoret-coret tembok harus membersihkan dengan cara mengecat ulang. Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru dan para siswa mengenai kesepakatan kelas dan konsekuensi tindakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan dari hasil paparan aksi nyata modul 1.4 dari Bapak Jumanta Handayana tadi. Luar biasa, kalau menurut saya sangat bagus sekali karena di sana bisa tergambar jelas oleh kita sebagai Bapak Ibu guru pendidik SMK 40 tentang terkait dengan aturan-aturan yang akan kita terapkan untuk anak-anak di SMK 40 karena kami di kelas-kelas sudah membuat kesepakatan dan konsekuensinya, dan kita sudah sepakat bahwa di sana ada poin-poin dari kesepakatan dan konsekuensi dari anak-anak yang nanti insya Allah itu sangat bagus sekali untuk diterapkan di SMK 40. Dan kami sepertinya dari aksi nyata yang tadi dipaparkan, kita semakin tergambar jelas seperti apa sih nanti aturan-aturan yang akan kita terapkan buat anak-anak SMK 40, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang akan kita berikan buat anak-anak itu nanti apakah sudah sesuai dengan kondisi di SMK 40. Yang jelas pokoknya aksi nyata dari Pak Jumanta luar biasa. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Syahid dari kelas 11 MP. 2 hari yang lalu saya dan wali kelas saya yaitu Ibu Titi Ambaransi membuat kesepakatan yaitu tentang kesepakatan di mana tanggung jawab dan konsekuensi yang ada atau yang akan diterapkan pada kelas kami. Dan itu tanggapan saya sangat bagus dan mendidik. Karena kenapa? Karena kesepakatan itu agar melatih siswa dan siswi untuk bertanggung jawab dan agar disiplin lebih lanjut.